Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bumba. Wow, menang, menang, menang. Gimana sahabat Bob? Kita juara kembali. Pasti semua sahabat Bob pasti happy. Luar biasa ya, walaupun Inter memulainya kurang bagus dan baru menit awal Inter sudah kebobolan. Tetapi inilah karakter Inter, inilah mental Inter, inilah Inter yang sebenarnya dan akhir membalikkan keadaan menjadi kemenangan Inter 2-1. Nah, sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ini benar-benar membuat kita happy. Kenapa gitu loh? Kita tahu sebelumnya Inter ya dibilang krisis ya, dibilang kritis gitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Inilah poin yang kita beri buat Inzaghi gitu loh, bahwa dia bisa membawa Inter keluar dari krisis dan membuat konsistensi bagaimana penampilan Inter. Padahal kita kemarin baru kalah 3-1 melawan Napoli. Walaupun pemainnya 8 orang adalah cadangan, pemain cadangan yang menjadi starter. Tetapi Inter tetap menunjukkan karakter mental pemenangnya. Ini kelihatan bagaimana mereka berjuang bersama, mereka bersatu. Setelah mereka ketinggalan, mereka semakin bersatu, menyatu. Bagaimana ya umpan dari Marcelo Brozovic dieksekusi dengan dingin oleh Toro dan menjadi satu-satu, dan terus peran Barella juga memberikan assist dan first time tendangannya si Toro nih luar biasa. Ini udah 2-1. Sebenarnya Inter juga masih bisa menambah keunggulan, tapi di babak kedua Inter mulai mulai mundur ya. Bagaimana mereka supaya tidak menguras tenaga, tetapi serangan balik Inter luar biasa. Lukaku lah, Dumfries lah, ini luar biasa. Lukaku bermain luar biasa, Dumfries bermain luar biasa. Dan Handanovic juga beberapa kali membuat penyelamatan, walaupun dia juga ada membuat kesalahan ya. Contoh kadang dia bengong aja ya, kita sama-sama tahu lah udah mau 39 tahun, tetapi dia tetap berjasa. Dia adalah kapten kita dan akhirnya mengangkat piala Coppa Italia yang kedua bersama Inzaghi. Artinya Inzaghi sudah mencapai 4 piala selama di Inter. Supercoppa 2, Coppa Italia 2, dan semoga nanti Liga Champion juga jadi 5. Dan Inzaghi juga mengoleksi sudah 10 piala, sudah 10 trofi yang dia raih selama menjadi pelatih. Ini luar biasa. Nah sahabat Bob, kita saling berbagi kegembiraan. Bagaimana senangnya kita ya. Kita nggak usah berbicara lagi permainan ya. Memang semalam ya tadi pagi bahwa wah Lord masuk, Korea masuk, cuman berlari-lari, ya sudahlah sahabat Bob. Bagaimanapun itu adalah keputusan pelatih, kita hanya bisa berkomentar. Tapi akhirnya Inter tidak kalah, tapi membawa trofi kembali ke kota Milan sahabat Bob. Nah ini berbicara pahlawan tadi malam adalah Lautaro Martinez yang menjadi man of the match. Kami telah membawa trofi untuk klub hebat ini 2 tahun terakhir dan kami ingin melanjutkannya. Ini yang dibilang Martinez. Masih ada 1 trofi lagi yang ditawarkan untuk Inter sebelum musim usai. Ini mungkin yang terbesar dari semuanya. Inter akan menghadapi Manchester City tanggal 10 Juni di Istanbul. Tentu tidak akan mudah. Namun seperti yang telah dibuktikan Martinez dan rekan-rekannya, satu tim sepanjang musim dan selama beberapa musim terakhir mereka tidak pernah bisa dikesampingkan dari perburuan trofi. Ya kita tahu walaupun Scudetto melayang 2 kali, tetapi Inter tetap menunjukkan dan bagaimana ini adalah sesuatu mental yang luar biasa. Menanggapi kemenangan atas Fiorentina, Martinez mengatakan, inilah sepak bola, kemenangan. Kami memulai pertandingan dengan buruk, tetapi kemudian kami melakukannya dengan baik dan berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Kami senang mempertahankan piala di Milan. Saya ingin terus seperti ini, memberikan kontribusi saya kepada tim dan terus menang. Wow, ya slogannya si Martinez juga begitu ternyata sahabat Bob. Jadi ya selamat buat Martinez yang man of the match dan memang menunjukkan kualitas seorang. Jadi
Dia sudah mencetak gol di Inter selama berkarir adalah 101, sahabat Bob. Dan musim lalu dia mencetak 25 gol. Dan musim ini dia sudah mencetak 27 gol di semua kompetisi dan 10 assist. Nah, ini juga Alessandro Bastoni. Kami telah menunjukkan sekali lagi, kami tahu bagaimana bereaksi terhadap kesulitan ya. Bahkan semalam gua live, thank you sahabat Bob yang sudah menemani. Waduh, gimana nih main Inter gini-gini ya. Kita baru awal-awal, jangan ngejudge dulu ya. Baru 15 menit pertama, lihat akhirnya Inter kembali ke permainan dan akhirnya unggul ya. Kami tidak memulai dengan baik, kata Bastoni. Biasanya kami mendekati awal pertandingan dengan sangat baik. Bukan itu masalahnya hari ini, tapi ini adalah ujian lebih lanjut. Kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami tahu bagaimana bereaksi selama kesulitan. Kami membawa trofi kembali dan ini sangat penting. Saya memberikan pujian kepada Fiorentina karena mereka menunjukkan jati diri mereka sebagai tim yang hebat. Sekarang kami harus fokus pada Atalanta dan Torino, baru lanjut ke Liga Champions menghadapi Manchester City. Terus juga selain Bastoni juga Hakan tidak bisa menjelaskan cinta yang saya dapatkan dari fans. Kita tahu dia menyeberang dari sebelah, dari kakak tiri kita si Melon, dan ya dia tahulah kita mendapat perlakuan dari fans-fansnya Melon, juga pemain-pemain Melon waktu mereka Scudetto, tapi itu sudah dilupakan oleh Hakan. Sejak hari pertama mereka selalu mendukung saya, kata si Hakan. Saya tidak bisa menjelaskan cinta ini. Aku hanya bisa mengalaminya. Merasakan cinta ini tidak seperti yang lain, kata Hakan. Tentang pentingnya memenangkan Coppa Italia, Hakan mengatakan bahwa kami memiliki trofi ini penting untuk kemajuan kami. Hari ini kami menghadapi beberapa kesulitan melawan Fiorentina yang bagus, tapi kami membuatnya 2-1. Sekarang ada hari Sabtu, pertandingan yang penting untuk perjalanan kami. Hari ini kami akan menikmati diri kami sendiri dan kemudian mengalihkan fokus kepada Atalanta. Dan dia juga ditanya bagaimana tentang pembaharuan. Wah, kita sudah oke. Dan begitu juga Bastoni. Ini adalah berita gembira sahabat Bob ya. Tinggal kita tunggu pengumumannya aja ya. Nah, ini juga dari Di Marco. Di Marco juga sebenarnya penampilannya tidak begitu baik ya, tapi ya sudahlah. Yang penting Gosen juga bagus gitu loh. Tidak mudah bagi Inter juara Coppa Italia 2 kali berturut-turut. Ini benar sahabat Bob, gak gampang mempertahankan trofi yang sudah ada di tangan. Musim lalu Inter melewati Empoli, Roma, dan AC Milan sebelum menghadapi Juventus di final dan Inter menang 4-2. Di musim ini Parma, Atalanta, dan Juventus dan Inter mengantar ke Olimpico malam ini dan menang 2-1. Kami tahu kami melawan tim kelas atas, kata Di Marco. Fiorentina, dan ini sangat berarti bagi kami karena tidak pernah mudah untuk mengulang kemenangan. Kami senang telah melakukannya. Sekarang kami harus fokus kepada beberapa pertandingan ya, termasuk Atalanta dan Torino, baru kita ke Istanbul. Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk keluarga saya dan para penggemar. Mereka mengikuti kita kemana-mana dan sangat penting buat kita, kata si Di Marco. Nah, ini Gosen. Kami keluarga sekarang saatnya Istanbul memperjuangkan trofi Liga Champion. Nah, dia bilang gini, ini tidak selalu menjadi musim yang mudah bagi kami, kata Gosen. 2 bulan lalu semua orang berbicara tentang kami berada di tempat yang mengerikan. Kami berada dalam krisis. Saya sudah mengatakan bahwa kekuatan kami adalah kejujuran pada diri kami sendiri. Lanjut Gosen, kami tidak pernah mundur. Dan itu membuat perbedaan, kata si Gosen. Kami pantas berada di final Liga Champion. Kami mengalahkan tim yang sangat kuat dan rival terbesar dan sampai ke sana. Kami senang telah memenangkan final pertama, kata Gosen. Sekarang kami memiliki 2 final di Liga. Kami juga membutuhkan beberapa poin krusial untuk di sana. Terus Gosen bagaimana melihat Inter? Gosen ditanya menggambarkan Inter adalah keluarga. Jawab dia, ini mengekspresikan tim kami dengan sangat baik bersama-sama dan bersatu. Hanya dengan bertarung sebagai sebuah keluarga, kamu bisa mencapai hal-hal seperti itu. Kami bersatu, kami sangat ingin berjuang satu sama lain. Tambah mantan pemain Atalanta, dan itu juga mengapa kami pantas menang
Itu kata Gosen. Nah, ini yang dibilang sama Inzaghi ya, bangga setelah kemenangan Coppa Italia, sekarang ke Liga, kemudian ke Istanbul. Saya senang, kata Inzaghi. Kami ingin memastikan kemenangan musim lalu. Kami menghadapi tim yang berkualitas tinggi dan menyebabkan masalah bagi kami. Awalnya kami tidak memiliki pendekatan yang tepat, tetapi kemudian para pemain melakukan dengan baik dan membalikkan keadaan dan mencetak 2 gol. Kemudian Fiorentina kembali ke dalam. Kami senang telah mengalahkan tim kelas atas. Sekarang kami memiliki Liga lagi, kemudian Istanbul. Mari kita lihat apa yang terjadi. Inzaghi juga ditanya tentang penampilan Lautaro. Ya, Lautaro melakukan dengan sangat baik seperti yang dilakukan rekan satu timnya. Jadi dia memuji semua, bukan hanya Toro. Nah, ini Presiden Steven Zhang juga berbicara bahwa saya belajar dalam budaya Italia untuk tidak berbicara sebelum final. Ya, dia banyak belajar ya karena udah lama di Italia 7 tahun. Diminta pendapatnya tentang final bulan depan. Saya telah belajar dalam budaya Italia untuk tidak berbicara sebelum final. Saya dapat mengatakan bahwa 7 tahun lalu kembali ke Liga Champions setelah beberapa tahun. Setelah kami telah memenangkan beberapa trofi dan mencapai beberapa final. Hasil ini adalah hasil dari banyak kerja kolektif. Sulit untuk mengungkapkan kebanggaan saya miliki dalam tim dan staf, kata Zhang. Saya berbagi kredit dengan semua orang, usaha semua orang brilian. Saya bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Tim ini tahu bagaimana bermain di final dan terpenting adalah memenangkan trofi. Jadi ditanya tentang Angelino dan Massimo Moratti, ya kami tidak memikirkan sekarang, kami fokus pada pertandingan berikutnya. Keluarga Moratti berada di hati para penggemar Inter. Saya senang mengejar rekor mereka. Luar biasa ya Zhang ya, piala yang udah dia kumpulkan luar biasa. Nah, terus sedikit kita update ya. Ini saya mengharap Romelu Lukaku memenangkan Liga Champion. Saya menghormati dia. Ini Courtois ya. Ini rekan senegara dia. Jadi dia Madrid kemarin dikalahin oleh Manchester City, dan ini dia punya hubungan baik dengan Lukaku gitu loh. Bintang Real Madrid Courtois, Lukaku sahabat. Semoga dia dan Inter memenangkan final Liga Champion. Lukaku bukan satu-satunya pemain Belgia yang berpeluang memenangkan Liga Champion bulan depan di Istanbul. Gelandang City Kevin De Bruyne juga sangat tertarik untuk akhir mendapatkan mahkota yang masih sulit. Namun di antara dua rekan Belgia, Courtois memberikan dukungan kepada striker Inter Milan. Saya harap Lukaku bisa memenangkannya. Jelas dia melawan Kevin, tapi saya sudah mengenal Robin lebih lama. Saya sangat Romelu Lukaku. Saya menghormati dia. Wow, semoga ya benar-benar Lukaku mendapatkan Liga Champion. Nah, ini juga sedikit kita berbicara rating pemain. Memang kalau berbicara memang kalau Martinez itu udah man of the match 8 ya, poin yang diberikan ke dia. Handanovic dari 10 dia dapat 5, walaupun dia dapat save, tapi menurut gua 6 cukup lah ya, karena dia banyak menyelamatkan. Matteo Darmian tidak seperti biasa, mungkin terlalu menahan diri, dan dia dapat poin 6. Acerbi juga lumayan dapat 6. Alessandro Bastoni menurut gua sih harus dapat 6,5 karena lumayan bagus. Denzel Dumfries 6,5, Nicolo Barella juga 6,5, Marcelo Brozovic yang memulai dari awal agak kurang bagus, tetapi lama-lama bagus, akhirnya dapat 6,5. Dan Hakan juga luar biasa, defense-nya dapat 7 poin. Nah, Di Marco yang 5,5 nih karena kurang menggigit ya. Edin Dzeko juga 5, tapi menurut gue Edin Dzeko tidak layak untuk dihujat karena dia selalu memberikan ruang ya, dan dia selalu membawa bola dari tengah gitu loh. Nah, Stefan de Vrij menggantiin Bastoni juga bagus, Romelu Lukaku, Gosen juga mereka bagus. Jadi ya kita berharap yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Semoga ini nanti di Liga juga bagus. Nah, sedikit saya juga update bahwa sahabat Bob tahu ya bahwa El Shaarawy ya. El Shaarawy ini pemain Roma, El Shaarawy ya. Ini kan pemain yang akan bebas transfer di akhir musim ini, dan Inter dan Milan berebut ya. Apalagi dia mantan pemain Milan. Tetapi ya kita tahu bahwa mantan pemain Roma yang pindah ke Inter, mereka pada sukses. Kita lihat bagaimana si Dzeko, terus Mkhitaryan ya benar-benar sukses di Inter setelah mereka pindah dari Roma gitu. Ya kalau El Shaarawy pindah menurut gue sih bagus karena
Pemain ini masih dapat free walaupun usia masih 30 tahun. Tetapi Inter butuh pemain-pemain free untuk mendukung yang namanya financial Inter, sahabat Bob ya. Kita tunggu sekarang, sahabat Bob. Mari kita rayakan kemenangan Inter ini. Happy terus. Yang paling penting adalah kita tetap pertahankan. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.